Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Waktu subuh merupakan momen yang sangat istimewa, saat di mana malam berpisah dengan pagi, dari kegelapan menuju cahaya. Subuh dijelaskan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surah At-Tawir ayat 18, demi fajar dan matahari fajar yang terang benderang. Dan juga dalam surah Al-Falaq ayat 1, katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar. Apabila Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, Anda akan mendengar kalimat, As-salatu khairun minan naum, yang berarti, salat lebih baik dari tidur, yang hanya terdapat dalam azan subuh. Dengan kalimat ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada hambanya, di mana pada waktu itu disuruh untuk melaksanakan salat subuh. Waktu subuh memiliki banyak keistimewaan. Pertama-tama, waktu tersebut disaksikan oleh para malaikat. Subuh sangatlah istimewa bagi umat Islam sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk melaksanakan salat subuh, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78, tunaikanlah salat pada waktu matahari condong sampai kegelapan malam, dan tunaikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang yang menunaikan salat subuh akan mendapat perhatian khusus dari Allah di hari kiamat karena pada waktu tersebut, para malaikat malam dan siang berkumpul, lalu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal perbuatan hambanya di waktu subuh serta mendoakan kebaikan bagi orang mukmin yang menunaikan salat subuh. Kedua, salat subuh adalah salah satu faktor yang membawa seseorang masuk surga. Terkadang, kaum mukmin terlalu malas untuk bangun dan melaksanakan salat subuh, lebih memilih untuk terus tidur. Namun, bagi yang menunaikan salat subuh tepat waktu, pintu surga akan dibukakan baginya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa menunaikan salat 2 rakaat sebelum fajar, subuh, dan salat asyar, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salah satu benteng dari api neraka. Meskipun salat subuh memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit di antara salat wajib lainnya, terkadang menjadi tantangan berat bagi sebagian umat muslim. Namun, bagi mereka yang konsisten melaksanakan salat subuh, itu dapat menjadi benteng yang melindungi dari api neraka. Sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut, tidak akan masuk neraka orang yang menunaikan salat sebelum terbitnya matahari di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam perlindungan Allah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, dia berada dalam lindungan Allah. Hadis riwayat Muslim, orang yang menjalankan salat subuh mendapat jaminan perlindungan dari Allah. Allah akan memberikan keamanan sepanjang hari tersebut, menyemangati dan menjauhkan dari kemalasan. Yang kelima, pahala sebagaimana salat 1 malam. Bagi yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, Allah memberikan keistimewaan pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan salat sepanjang malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Jejak wudhu dan langkah kaki orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut ajaran Islam, yang kemudian akan membedakannya dari umat lain dan menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sering pergi ke masjid pada malam dan subuh dalam keadaan gelap-gelapan, bahwa dia akan memiliki cahaya yang cerah di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang ketujuh, lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Salat subuh dianggap sebagai amalan yang keutamaannya melebihi dunia beserta segala isinya. 2 rakaat salat subuh lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, memecahkan 3 belenggu setan. Setan senantiasa berusaha menggoda manusia agar menjauhi perintah Allah. Namun, salat subuh memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari jebakan setan. Setan mengikat 3 belenggu di tengkuk setiap orang ketika mereka tidur. Di setiap belenggu itu, setan akan membisikkan, masih banyak waktu malam, lanjutkanlah tidurmu. Namun, saat seseorang bangun dan berzikir kepada Allah, 1 belenggu akan terlepas. Kemudian, jika dia berwudu, 1 belenggu lagi terlepas. Akhirnya, ketika dia melaksanakan salat subuh, belenggu terakhir pun terputus. Yang kesembilan, terhindar dari godaan setan. Setan tak pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari segala arah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud mengungkapkan bahwa salah satu trik setan adalah menggoda manusia ketika mereka sedang tertidur. Nabi Muhammad SAW diberitahu tentang seorang yang terlelap hingga melewati waktu salat subuh, maka beliau bersabda, "Setan telah mengencingi telinganya." Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk bangun pada waktu subuh dan menjalankan salat subuh dengan tepat. Yang ke-10, waktu yang diberkahi untuk berdoa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul dengan mereka yang melaksanakan salat subuh dan berdoa. Doa mereka didukung oleh seluruh malaikat dan langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, rahmat tersebar luas, permohonan dikabulkan, dan nikmatnya semakin lengkap. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, waktu di mana rezeki dibagikan. Saat subuh tiba, malaikat membagi-bagikan rezeki kepada seluruh manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah salat subuh. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dan memohon rezeki, Allah akan memberikan berkah yang melimpah padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah salat subuh, janganlah kamu tidur lagi sehingga terlalaikan untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat dianjurkan saat melaksanakan 20 rakaat salat subuh, karena itu merupakan awal dari aktivitas harian. Waktu yang tepat untuk berzikir, karena zikir adalah tanda seorang mukmin yang mengingat dan memuji Allah. Orang yang menyadari keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapati ketenangan hati, karena itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh." Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Yang ke-12, mendapat keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah, ketika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Artinya, orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah akan terlindungi dari mara bahaya. Sebagai contoh, saat terjadi tsunami beberapa tahun lalu di Aceh, jamaah yang sedang melaksanakan salat subuh di masjid itu selamat, meskipun daerah sekitarnya dilanda bencana. Yang ke-13, diampuni dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi mereka yang konsisten melaksanakan salat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah salat subuh, dianjurkan untuk membaca kalimat, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, sebanyak 100 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim 100 kali dalam sehari, dosa-dosanya akan diampuni, sekalipun dosanya setinggi buih di lautan. Hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi. Yang ke-14, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik disebutkan bahwa batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri salat Isya dan salat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua salat tersebut. Hadits tersebut menjelaskan bahwa mereka yang menjalankan salat subuh dapat terhindar dari ciri-ciri orang munafik. Yang ke-15, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah, Zat yang Maha Agung, akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan mereka yang selalu menjaga salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-16, mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Bagi orang yang menjalankan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit, dan ditutup dengan salat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala selain dari pahala haji dan umroh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadits riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan salat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, salat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas.
Wallahualam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.